La yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya kan? Allah tidak akan memberi cobaan satu kaum tanpa kaum itu mampu melewatinya. Jadi kenapa kok kamu itu dicoba seperti itu? Karena kamu mampu. Jadi kalau jenengan semua dapat cobaan, entah itu karena hafalan, karena teman, atau karena kehidupan, karena capek, kamu harus punya pikiran gini, saya mampu. Saya dicoba sama Allah karena saya dipilih. Kalau saya nggak mampu, nggak mungkin dipilih sama Allah gitu. Kalau saya, ini kalau tips dari saya, ya bukan tips sih, saya berbagi cerita aja. Kalau saya lagi benar-benar nggak kuat menghadapi hidup, saya selalu sebisa mungkin untuk nggak pernah bilang gini, ya Allah aku capek, ya Allah aku kok dikasih cobaan segede ini sih. Itu saya sangat menerapkan tuh jangan sampai berucap demikian. Karena kalau kita capek menjalani hidup, nanti sama Allah begini, kamu capek kan? Yuk pulang yuk. Itu gimana coba? Iya kan? Paham kan kata-kata yuk pulang yuk, itu gimana? Nah, maksudnya gini, kalau kita ngeluh capek, itu nanti nikmatnya diambil. Coba kita itu gini, punya pikiran yang seperti ini loh, teman-teman. Kalau kita lagi ngeluh, misalkan yang saya terjadi, ya Allah aku punya banyak hutang, ya apa ini? Kamu harus tetap bersyukur. Kamu punya sudut pandang yang lain, yaitu kamu harus tetap bersyukur bahwasannya masih ada, oh gini, kamu masih bisa makan, kamu masih bisa berbagi. Kan mau masuk kelas ini yang bukan grup Hatun kalau nggak salah ya Kang, itu ada syarat berbagi gitu ya. Nah, kamu masih bisa berbagi. Kamu masih bisa membeli makan untuk sehari-hari. Itu sudah nikmat yang Allah berikan. Kok bisa kita ngeluh? Lah Allah aja masih ngasih nikmat. Kita sakit. Ya Allah aku nggak kuat, sakit nggak sembuh-sembuh. Ya Allah gini. Loh, sakit yang itu cobaan, yang mana kalau dia sembuh akan dilibur dosanya, yaitu sakit yang dia itu nggak ngeluh. Tapi kalau dia sepanjang sakit ngeluh, terus itu bisa jadi bukan cobaan, tapi azab. Bedanya gitu. Bisa beda, gimana sih bedain sakit yang azab sama sakit yang memang itu dicoba gitu. Bahkan saya sering dapat pertanyaan gitu. Mungkin pernah kita kalau lagi sakit mendapat pertanyaan berpikiran seperti itu ya. Kalau aku tuh dicoba, aku tuh diazab gitu. Kamu kembalikan ke diri kamu. Kalau kamu nggak pengen kamu dapat sakit yang diazab, sakit diazab tuh kayak apa sih? Kayak sakit tapi nggak malah dilebur dosanya. Karena kan Allah berjanji tuh, walaupun sakitnya kayak tertusuk duri pun tidak lain aku karena hanya ingin melebur dosa begitu. Tapi kalau kamu itu sakit tapi ngeluh, ya Allah sakit, ya Allah aku tidak kuat, ya Allah ya apa ini, ya Allah kok beri penyakit yang aku tuh tidak kuat, bla bla bla. Itu bisa jadi malah azab. Alhamdulillah masih Allah berikan hidup. Kamu jatuh, ya Allah sakit banget kakiku. Coba mampu nggak kita gini? Ya Allah, alhamdulillah masih dikasih sembuh. Ya Allah, alhamdulillah kakiku nggak putus nih. Cuman kejeblong aja di got, kakiku nggak sampai putus. Ya alhamdulillah nih kepala nggak kejedot. Kalau kejedot lupa deh sama namaku sendiri. Dirubah ke pandangan yang lain. Misalkan kayak, wah umur segini belum lulus-lulus gitu buat yang kuliah. Misalkan, ya Allah skripsi pusing, ya apa ya Allah. Jangan ngeluh. Masih di luar sana banyak yang menginginkan kuliah. Banyak yang menginginkan nikmat seperti yang kita rasakan tapi malah kita keluhkan. Ya Allah aku belum punya. Kalau gini, ya Allah aku punya anak kecil, ya Allah dia kok rewel banget, ya Allah aku pusing ini, ya Allah ya apa kau berikan aku amanah tapi kok malah anak ini nakal luar biasa. Mbak, ingat di luar sana banyak orang yang masih usaha untuk mempunyai anak. Kamu harus bersyukur. Ya Allah ya apa aku, pasanganku ribut, pasanganku nih bawel, ya Allah suamiku ya gini. Di luar sana masih banyak para jomblowati yang menginginkan pasangan, Mbak. Bersyukur. Kamu tahu Siti Asia, istri Fir'aun, dia tidak pernah mengeluh padahal suaminya Fir'aun. Emang suami kalian kayak Fir'aun? Suami kalian nggak Fir'aun amat kan? Kok masih dikeluhkan? Nggak malu sama Siti Aisyah. Loh, Siti Asia. Loh, beda, Kak. Beda. Jangan samakan kita sama Siti Aisyah. Sama Siti Asia. Oke, beda. Tapi bukankah kita menjadikan beliau itu panutan? Sedikitnya kalau memang kita tidak bisa menjadikan beliau panutan seluruhnya, kita bisa sedikit mengambil keteladanan. Pokok setiap kita mendapat cobaan, coba dari sudut pandang yang lain.
Saya kalau dapat cobaan, ini saya selalu, jangan sampai saya berpikiran lelah, jangan lelah. Loh emang nggak boleh tak lelah? Emang nggak boleh? Boleh. Boleh. Kita boleh kok ngeluh, kita boleh kok sambat, tapi sebentar aja. Jangan lama-lama. Nangis boleh, boleh. Tapi sebentar aja, jangan lama-lama. Jadi kayak habis nangis, ayo kita kerja lagi, ayo kita hidup lagi, ayo kita tersenyum lagi, karena ingatlah, dengan senyuman kita nggak pernah tahu ada berapa banyak orang bahagia melihat senyuman kita. Kita senyum aja di sana udah ada yang senang loh, nungguin senyuman kita. Saya kalau nangis gitu kayak, udah, saya pengen nangis, saya pelongin. Saya benar-benar nangis sendirian, me time. Setelah itu udah, saya ngerjain kuliah lagi. Saya tetap menjalani hidup lagi. Karena kalau kita cuma ngeratapin hidup, ya Allah, utang nggak lunas-lunas, ya Allah, saya pengen punya anak kok nggak datang-datang nih anak, ya Allah, saya pengen punya suami kok nggak datang-datang nih suami, ya Allah, nih ya apa sakit saya nggak sembuh-sembuh. Kalau kita cuma meratapi gitu tanpa kita tetap menjalani kehidupan, yang nggak bakal datang untuk perubahan, ya kan? Kan Allah tidak akan merubah suatu kaum tanpa kaum itu mau merubah dirinya sendiri, gitu. Coba diganti. Misalnya kita gini, ini kalau dari saya pribadi, kalau saya lagi benar-benar jatuh, saya selalu bilang ini, ya Allah nggak apa-apa kok, saya dicoba kayak gini. Saya yakin, saya adalah orang terpilih. Tapi saya mohon, kuatkan lagi bahu saya, sabarkan lagi hati saya. Jadi kayak kita tuh minta, oke, kita terima dengan apa yang Allah kasih, tapi kita minta dikuatkan lagi, kita minta disabarkan lagi, jangan cuma ngeluh. Ya Allah, aku nggak kuat, ya Allah, ya Allah, aku nggak kuat. Nggak mungkin kita nggak kuat. Ingat, kita nggak mungkin nggak kuat. Karena kita orang terpilih. Nyatanya, kemarin-kemarin saat kita punya cobaan, kita bisa ngelewatinya kan? Coba kita pikir, berapa kali kita percobaan? Sering, Mbak, kayak kita mau naik kelas. Kita bisa ngelewatinya, sampai sekarang kita bisa hahaihi lagi. Karena apa? Kita tuh aslinya mampu. Jika kita mau. Coba saja, jika kamu mau, pasti kamu mampu. Kamu ingin berubah, nyatanya kamu mampu. Kamu ingin belajar, kamu ingin lulus, katanya kamu mampu. Karena apa? Karena ada kemauan. Jadi sering tuh saya gini, asli saya tipe orang, ini jujur aja, saya tipe orang yang nggak suka dimotivasi. Kan orang beda-beda ya. Ada orang yang kasih saya motivasi, kak saya kasih gini gitu. Kalau saya pribadi, asli jujur, saya tipe orang yang tidak suka motivasi. Kenapa? Kalau prinsip saya pribadi, ini nggak harus sama ya. Cuma prinsip saya pribadi gini, semua itu ada dalam diri kita. Kemauan itu ada dalam diri kita. Kalau kita sendiri nggak mau berubah, mau 1000 orang ngomong sampai kuping kita teleren, mau 1000 orang memotivasi kita sampai kita itu sampai dia umprukkan mulutnya, saking seringnya motivasi. Tapi kalau dari diri kita nggak ada himmah untuk berubah, nggak ada yang berubah. Tapi kalau adanya motivasi itu dengan dibarengin dari diri kita yang berubah, insya Allah semuanya akan dirubah sama Allah. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Cobaan yang bisa dijadikan contoh misalkan kayak Dewi Maryam. Siapa Dewi Maryam? Ibunya Nabi Isa. Cobaan beliau ini gede banget loh teman-teman. Tahu-tahu hamil, nggak ada suaminya, nggak pernah disentuh. Kebayang nggak fitnahnya gede banget kayak apa? Alhamdulillah kalau itu terjadi di kita, kayak apa kita stres, bunuh diri gitu kan. Tapi Dewi Maryam tetap bersabar meskipun dengan tangisan, ya Allah kenapa kau coba seperti ini, ya Allah kenapa kau beri kayak gini. Di saatnya waktu itu, jadi Dewi Maryam tuh juga ngandung tuh nggak 9 bulan, diceritakan tuh nggak 9 bulan, 9 bulan beneran. Kayak ngandung nggak lama udah gede aja gitu. Ini nggak bener-bener 9 bulan kayak kita ngerasain 9 bulan tuh enggak. Nah terus beliau ini lari ke pohon kurma. Di bawah pohon kurma beliau nangis, ya Allah kenapa engkau coba aku seperti ini? Kenapa kau berikan aku cobaan sebesar ini, ya Allah? Sungguh aku tidak sanggup, ya Allah. Nangis Dewi Maryam. Tapi apa yang Allah berikan? Tahu-tahu ada suara gini. Ya Maryam, coba kau sentuh pohon kurma ini. Cuma di toel gitu ya. Langsung jatuh tuh kurma,
Buat apa? Buat beliau makan. Buat nutrisi. Terus ada suara gini, Maryam, kenapa kau bersedih? Sungguh kau bisa melewatinya. Tidak ada yang tidak mungkin. Ingin nggak kita ini dipandang dan pandangan kasih sama Allah? Allah tuh kalau udah memandang kasih sama seseorang tuh, orang tuh sedih sama Allah diginiin. Wahai Fulana, kenapa kau bersedih? Ada aku di sini. Kata Allah gitu. Wahai Maryam, kenapa kau bersedih? Ada aku di sini. Nyatanya tetap aku beri nikmat. Nggak bakal mungkin kalau dipikir nih ya. Pohon kurma harusnya kayak diugur-ugur dulu baru tuh kurma jatuh. Ya enggak? Ini Nabi Maryam cuma disentuh aja jatuh. Dengar. Saking sayangnya Allah sama Nabi Maryam. Nah, kalau kita dicoba, tuh aslinya Allah sayang sama kita loh. Karena apa? Ya karena cobaan itu mau naik kelas. Sayang sama kita. Tapi kok berat banget, Kak. Tapi kok gini loh. Ya kalau nggak berat, hadiahnya nggak mungkin surga cantik. Hadiahnya piring cantik yang isi 3 kayak hadiah daya gitu. Ya karena hadiahnya ini juga gede, cobaannya gede. Jangan dikira cuma kayak menang giveaway hadiahnya 100.000. Makanya kadang kalau nggak sakit-sakit tuh gini loh, ya Allah, aku tuh keturunan Fir'aun ya, aku nggak dikasih sakit. Karena kan Fir'aun itu, kenapa dia mengaku Tuhan? Karena dia tidak pernah dicoba sama Allah. Dia tidak pernah sakit, fisiknya sempurna, kekuasaannya meluas, hartanya banyak, dan dia merasa bahwa aku mempunyai semuanya. Jadi akulah Tuhan. Maka beruntunglah kita yang masih diberikan cobaan. Kemudian ketika kita tuh merasa kayak gimana sih cara kita berubah? Gimana sih cara kita bisa menjadi yang lebih baik? Perhatikan apa yang ingin kamu pikirkan. Perhatikan. Kalau pikirannya positif, maka akan menjadi hal positif. Kalau dari awal pikiran sudah negatif, maka akan jadi negatif. Karena apa? Perhatikan apa yang kamu pikirkan. Karena apa yang kamu pikirkan, jika itu dikeluarkan, akan menjadi ucapan. Kalau kita mikirnya jelek, tahu-tahu yang keluar juga diucapinnya jelek. Ya enggak? Tapi kalau kita mikirnya baik, dikit-dikit kayak kesandung atau apa, ya Allah, innalillahi. Enggak malah kesandung dikit, pikirannya udah lagi sumpah. Tahu-tahu kesandung jangkrik gitu misalkan. Karena pikirannya kita sumpah. Yang dikeluarkan juga jelek. Perhatikan apa yang kamu pikirkan. Karena kalau apa yang dipikirkan itu yang dikeluarkan akan menjadi hal yang baik. Akan menjadi hal yang diucapkan, maaf. Jadi kalau pikiran jelek, ya ucapannya bisa aja jelek. Dan kemudian, perhatikan apa yang kamu ucapkan. Karena apa yang kamu ucapkan di sini akan menjadi sebuah tindakan. Kalau kamu berucap, terus kalau kamu lakuin, itu akan menjadi sebuah tindakan. Makanya hati-hati. Ucap segala sesuatu, hati-hati. Karena itu akan menjadikannya sebuah tindakan. Usahakan apa yang kita ucapkan itu baik. Akan menjadikan tindakan kita baik. Kemudian perhatikan apa yang kita lakukan. Karena jika itu dilakukan berulang-ulang, pasti akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan. Kita melakukan tindakan yang itu mulu. Kita setiap bangun pagi selalu sholat duha, nggak pernah enggak. Itu kan menjadi sebuah kebiasaan. Meskipun awalnya bolong-bolong, sekarang sholat besok enggak, sekarang sholat besok enggak. Tapi kalau itu dijadikan, kalau dilakukan sering, berulang, pasti kamu akan merasakan kayak, ya Allah hari ini aku belum sholat duha loh. Ya Allah ada kurang, kayak gitu. Akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah kemudian, dan perhatikan apa yang telah menjadi sebuah kebiasaanmu karena itu akan menjadi sebuah karakter. Perhatikan lagi dari mata terbuka sampai mata tertutup. Dari pagi kita melek sampai kita tidur. Itu jadi perhatian. Maka kita jangan iri sama mereka yang ahli ibadah, yang hafidzoh, yang ahli kitab, atau ahli pagi. Pokoknya mereka yang punya kebiasaan baik. Kita jangan iri. Karena apa? Mereka dari pagi, dari bangun tidur mereka pikirkan kalau anak pondoknya biasanya, ya Allah hari ini ada setoran nih, belum setoran nih, gimana nih? Bangun-bangun, belum mandi aja langsung bawa apa nadom ke kamar mandi untuk hafalan. Saya dulu kayak gitu, kamar mandi ngantri sama bawa nadom. Emang boleh kan nggak masuk kamar mandi? Saking
Bukan saking rajinnya, takutnya ini belum setoran. Tapi kalau dijadikan kebiasaan itu kan menjadi sebuah kebaikan. Kebiasaan sholat duha di sekolah ada yang dijadikan wajib, ada ya. Itu kalau dilakukan berulang, itu buat apa? Kenapa jadinya wajib? Padahal sholat duha adalah sunnah ya, karena itu biar menjadikan sebuah karakter kita. Kebiasaan kita menjadikan baik. Gitu. Ini jelas nggak? Suaranya jelas ya. Karena masih banyak pembangunan, ini kok tiba-tiba ada suara molen. Kalau ada yang dengar suara molen. Oke, saya aja was-was ini, ada Pak Tukang nggak ya? Karena saya lagi di kamar yang masih renovasi. Oke, kemudian lanjut. Nah, kalau kita jadi melek, buka mata, kebiasaan kita udah jelek, udah pikirannya jelek, apa yang diucapkan jelek, kok kita iri sama mereka yang punya kebiasaan baik? Itu harusnya kita jangan cuma ngomong iri, kita pikirin dulu. Ada nggak yang salah dari diri kita? Dari pikiran kita, ucapan kita? Itu. Makanya kayak lakukan apa yang ingin kamu dapatkan dari orang lain dan ucapkan apa yang ingin kamu dengar dari orang lain. Maksudnya apa? Kamu ingin nggak dapat ucapan yang baik-baik? Ya berarti kamu harus mengucapkan itu juga ke orang lain. Jangan cuma bisanya ngeluh, aku udah baik sama dia, tapi kok dia malah kasar sama aku. Kamu baiknya itu kenapa? Lillahi ta'ala. Apa cuma pingin dapat reward dari orang lain? Kamu pingin dari Allah apa dari orang lain? Kamu nggak ngerasa nih, Rasulullah aja dakwah ke Taif aja bukan jangankan diterima, dilempar batu sampai beliau berdarah. Kita nggak malu sama beliau. Kita nggak dilempar batu loh, cuma dilempar ucapan ganas loh, nggak berdarah loh. Tapi kan lebih sakit ucapan. Kita itu nggak penting guys, gini loh. Apa yang dilakukan orang lain kepada kita itu nggak penting. Yang penting nilai kita kepada orang lain. Karena kalau kita meninggal, itu bukan perbuatan orang lain yang diingat ke kita. Tapi yang diingat adalah perbuatan kita ke orang lain. Betul nggak? Ada orang mati, yang diingat apa? Oh dulu dia baik banget nih, ngasih saya makan terus waktu di pondok, saya nggak punya uang. Dia baik banget nih, dia nolongin saya gini-gini. Ya nggak? Jarang ada orang yang mati ngomongnya gini, saya tuh udah baik banget loh sama dia. Saya dulu sering ngasih dia makan. Saya sering, nah yang mati dia kenapa kita yang sombong? Iya kan? Karena sekali lagi nggak penting nilainya orang lain kepada kamu tuh nggak penting, tapi kamu yang ke orang lain yang penting. Tapi sakit kak, kita pingin gini, ya sakit karena kamu berharap. Coba dipikirin, sakit kenapa? Karena kamu ngarepin dapat yang baik kan, kamu ngarepin dapat reward baik kan. Jangan pernah berharap, karena sejatinya kita itu sakit hati karena harapan kita sendiri. Apapun itu jangan pernah berharap. Coba kalau kita sama sekali nggak ada harapan. Loh, masa hidup nggak ada harapan? Lah, wong katanya Ustazah Halimah Al-Idrus aja kita malah nggak boleh percaya sama diri sendiri. Diri sendiri aja nggak bisa kita percaya. Yang kita bisa percaya siapa? Allah. Kalau kita percaya sama diri sendiri, tiba-tiba kita down. Kita nggak percaya kalau kita mampu untuk melewatinya. Kita nggak percaya kalau kita mampu untuk mendapatkan takdir tersebut. Kita down. Kita marah ke diri kita sendiri. Iya nggak? Tapi kalau kita nggak berharap apapun, kita cuma, ya Allah, saya jatuh, ini karena memang engkau yang ngasih jatuh. Ya Allah, saya down, ini memang udah engkau yang memberikan down. Ya Allah, saya sedang dicoba, saya skripsi nggak selesai, ya Allah, saya lagi terlilit hutang, ya Allah gini-gini, ini karena engkau. Coba kayak gitu. Kita akan lebih santai menjalani hidup. Pokoknya jangan pernah berpikir paling menderita, masih banyak yang lebih menderita. Kalau kita dicoba, aku terlilit hutang, kita masih bisa makan coy. Di luar sana makannya dari sampah masih banyak. Anakku rewel, alhamdulillah masih dikasih anak. Di luar sana banyak masih berjuang untuk garis biru. 2 garis biru. Ya Allah, aku belum punya gini. Suamiku galak, pasanganku gini. Yang penting tugas kita adalah hanya patuh sama suami.
Di luar sana masih banyak yang menginginkan seorang suami. Ya Allah, di pondok hafalannya banyak banget. Ya Allah, aku enggak betah ya Allah. Ya Allah, ya apa ini kiaiku gini-gini. Ya Allah, ustadzku gini-gini. Aku stres hafalanku gini-gini. Aku enggak betah. Di luar sana Mbak, banyak yang saking pinginnya mondok tapi tidak diberi kesempatan. Entah karena biaya ataupun orang tua yang tidak mengizinkan. Itu banyak banget. Ya Allah, PR-nya banyak banget dari ibu guru, Mbak. Di luar sana ada Mbak yang ngelihat itu, cuman dia nggak bisa baca, ngelihat teman-temannya cuma bisa ngelihat teman-temannya baca, tapi dia nggak bisa baca. Kenapa? Dia nggak punya biaya untuk sekolah, atau dia nggak punya waktu untuk sekolah, hidupnya untuk mencari uang. Ya Allah, aku jatuh sakit banget ini, ya Allah, tuh kakiku biru, apa namanya, biasanya jempolnya sampai copot gini-gini. Yang nggak punya kaki banyak, coy. Kamu cuma jempolnya aja biru, yang nggak punya kaki banyak. Kejedot, aduh, apa gini, jangan kejedot, cewek biasanya jerawatan, aduh ya apa jerawatan gede-gede, gitu aja udah nangis, udah insecure, udah nggak mau muncul. Ya apa ini, Mbak, di luar sana yang menginginkan wajah sempurna kayak dirimu lebih banyak. Itu dirubah, pikiran kayak ini dirubah semuanya. Karena tindakan, keputusan, itu kita yang memegang. Kemauan, itu diri kita sendiri. Urusan kun fayakun itu urusan Allah, bukan urusan kita. Makanya tadi saya bilang, kalau saya itu nggak suka dimotivasi. Karena apa? Percuma kalau diri kita nggak ada himan untuk berubah. Percuma. Karena kemauan dari diri kita sendiri. Orang lain cuma sebagai support aja sih. Tapi kalau gini, orang lain cuma ngasih mobil ibaratkan. Tapi kita yang punya kendali mobil itu. Kalau kita cuma ngeliatin aja tuh mobil, apakah mobilnya itu bakalan jalan? Enggak. Apalagi nih yang sering terjadi di kalangan anak muda, putus cinta, gagal move on, kayak gitu. Udah marah-marah. Disakitin, diselingkuhin, dibohongi, digosting. Ada. Saya ngomongin yang belum halal, bukan yang halal. Ada yang punya penderitaan seperti itu. Saya sering udah tanyain di Instagram begini, kak saya tuh diselingkuhin sama pacar saya gitu. Kak saya di ghosting, saya udah suka sama dia tapi dia ghosting gitu. Kayak apa caranya move on kayak gitu. Saya kalau ada kata-kata kayak itu nggak mau balas. Bukan saya suci, no. Saya tidak suci. Hanya saja Allah yang sedang menutup aibku. Justru apa yang kalian lihat itu lebih banyak ditutupi sama Allah. Jujur saya pernah pacaran, saya pernah merasakan kelamnya kehidupan, saya pernah merasakan lika-liku dalam hubungan tidak halal. Tapi justru saya belajar di situ gini, mau diselingkuhin, mau di ghosting, itu salah saya. Suruh siapa saya menjalani hal yang tidak halal gitu. Jadi kalau sama Allah dikasih sakit hati, dikasih pasangan yang kurang ajar, dikasih gini-gini ya, kasarannya gini, ya salah lu sendiri. Itu sebuah resiko yang harus diterima karena kamu mengambil tindakan yang memang tidak seharusnya. Ya enggak? Coba kalau kita yang sekarang punya pacar, punya gebetan, coba dipikir. Kalau kalian pernah merasakan ketidakenakan, ketidaknyamanan dari pasangan kalian, dia kok galak banget. Coba kamu pikirnya gini, aku aja pacaran udah salah. Kok aku masih protes dia selingkuh? Ya salah aku sendiri sih. Coba kalau aku tidak bermain-main dengan hati, makanya sakit bukan hati. Kalau kamu mainnya api, yang panas ya, yang sakit yang kena apinya kan. Kamu bermain-main sama hati, ya udah hatimu yang akan patah. Itu sekali lagi jangan pernah berharap, karena awal kita menyerah itu karena adanya harapan. Jadi kayak gini loh, coba kalau misalkan kalian, saya nggak hadir, tiba-tiba malam ini saya nggak hadir, karena saya ada kesibukan atau apa. Ada rasa kecewa nggak? Pasti, karena kalian berharap saya hadir, gitu kan. Coba kalau kalian sama sekali nggak berharap, ya udah deh, mungkin kayak sibuk. Ya udah deh, mungkin memang belum rezekinya untuk ngaji bersama atau sharing bersama saya. Coba dari awal pikirannya kayak gitu, pasti kita akan let go. Tapi kalau dari awal sudah, kita mau nyempet-nyempetin, saya mah nggak dateng, nggak tahu apa ya, saya tuh lagi sibuk, saya tuh nyempet-nyempetin pengen ngaji, pengen jadi, karena kamu berharap terlebih dahulu.
Apapun itu, kalau kamu lagi down, coba diangan-angan. Ini pasti karena harapan. Karena aku terlalu berharap sama dia. Aku tuh baik sama dia loh, Kak. Tapi dia gini, karena kamu berharap dibaikin. Coba kalau kamu nggak berharap apa-apa. Dia minta tolong. Tolong dong ambilin jemuranku. Gitu misalkan di pondok. Kamu nolongin aja dia, nggak ada pikiran mau dapat kebaikan atau apapun. Aku niat benar-benar lillahi ta'ala pengen nolong. Oke, aku ambilin jemurannya dia, ketika mau hujan saya kasih selesai. Tapi kok dalam terbesit hatimu, aku tolongin, kapan-kapan kalau aku butuh bantuan, aku bisa minta bantuan dia. Karena aku pernah nolongin dia. Kamu gantian, tolong dong ambilin jemuranku mau hujan. Maaf aku nggak bisa, aku lagi buru. Pasti dalam hatimu, padahal dulu pernah tuh orang aku tolongin. Wah songong lu. Karena kamu berharap kamu akan mendapatkan balasan. Coba kalau kamu tuh kayak orang pup, loh, kok kayak orang pup? Nah, habis ngeluarin udah, nggak usah dilihat, nggak usah tahu warnanya apa, nggak usah tahu bentuknya apa, nggak usah tahu kamu ngeluarin berapa banyak. Udah ngeluarin lega, udah. Coba semua tindakan kita dibuat kayak gini. Kita berbuat karena memang kewajiban manusia menolong. Karena memang perintah agama gini, karena gini, udah selesai. Tidak usah berharap apapun dari timbal balik manusia. Karena apa? Sekali lagi kalau kita mati, yang dilihat itu apa? Amal kita, bukan amal orang lain. Betul? Betul atau enggak? Nah, itulah awal nyerah. Nah, terus kok bisa? Kayak sekuat ini gini-gini. Enggak sih. Asli, saya ini enggak kuat. Sekali lagi saya tuh cengeng banget cengeng. Mungkin salah satu saksi ya, walaupun enggak masih cuma 30%, mungkin Kang Min itu sedikitnya saya tolongin. Saya sering curhat, Kang, saya sering curhat gini. Saya tuh nggak sekuat apa yang kalian lihat, enggak. Cuman, saya punya prinsip ini, itu resiko saya, itu memang yang harus saya hadapi, oke, saya boleh nangis, saya boleh down, seketika, habis itu ayo, jalani lagi hidup. Ayo, kamu ada DM yang belum dijawab ya, ayo, semangat lagi gitu. Ayo, ada Q&A yang belum kamu jawab ya, senyum lagi. Ayo senyum ya, karena di luar sana banyak yang bikin kamu ngegas, bukan nangis gitu. Jadi kayak saya nangis, oke saya tetap nangis, saya nggak akan sekuat itu. Cuman habis itu udah, nggak saya larut-larut kayak, ya Allah ya apa, saya ini nggak sungguh-sungguh ya Allah ya apa. Saya kemarin Mbak, saya curhat dikit, saya sakit 2 bulan, bahkan bisa dibilang 2 bulan lebih. Apakah saya tidak pernah, saya tidak merasakan menyerah? Saya pernah merasakan menyerah. Bahkan saya sempat berwasiat, jujur berwasiat ke, mungkin yang kalau ada follower saya mungkin tahu yang namanya Nipeh, teman dekat saya sampai gini, Nip, kapan-kapan emang waktunya saya nggak ada, kamu yang tahu nomor ATM PIN ke ATM saya, kasih tahu ke keluarga. Ada HP saya, kamu yang tahu PIN HP saya, di situ ada catatan utang, tolong bayarin pakai ATM-ku ya. Sampai Nipeh tuh, Bucok ngomong ngono, enggak. Lo enggak, aku cuma hati-hati aja. Kapan boleh kok, emang waktuku sudah nggak banyak, kamu yang tahu nomor apa, PIN HP-ku, kamu yang tahu PIN ATM-ku, tolong bayarin utang itu. Saya pernah menyerah di titik itu. Tapi, alhamdulillah saya nggak pernah berpikiran untuk nggak menjalani hidup lagi, kayak hanya persiapan mati, itu aja sih. Tapi kalau sampai teman-teman saya, sampai orang tua saya, sampai saudara ataupun orang terdekat itu sampai gini, ayo Pak berobat lagi ke sini. Ayo di sana ada dokter gini. Ayo gini-gini. Saya ikuti mereka, oke saya ikuti. Cuman saya tetap bukan nggak ikhtiar, saya tetap ikhtiar. Cuman sekali lagi saya ada tawakalnya ke Allah kayak, ya Allah ya udah jika memang sakit ini Engkau beri untuk melebur dosaku, tolong berikan lagi kesabaranku, luaskan lagi hatiku, jebarkan lagi kesabaranku. Biar kalau emang sudah kau berikan kesembuhan, sudah benar-benar kau lebur dosaku. Tapi kalau memang belum kau beri kesembuhan, belum juga kau kehendaki, tolong besarkan lagi, lapangkan lagi hati, berikan lagi kekuatan. Karena aku nggak mau ngeluh. Yang saya rasakan waktu sakit sih cuma mikir gitu, sakit ini darimu, mati darimu, sembuh darimu.
Percuma saya minta sembuh kalau memang engkau belum menghendaki sembuh. Maka jika memang engkau belum memberiku sembuh, nggak apa-apa ya Allah. Ya ikhlas. Tapi ya minta, kuatin lagi hati ayah. Sabarin lagi diri ayah. Biar ayah menjalani itu nggak ngeluh ya Allah. Bener, itu doang pikiran saya. Saya ada saksi, bener-bener di mobil tuh kalau teman-teman saya, saya lagi periksakan, yang nganterin periksa saya jujur nggak pernah orang tua saya. Karena selama saya sakit itu, orang tua saya sering keluar. Pasti yang nganterin saya periksa itu cuma supir, nih, pastor, nih, itu doang. Nggak pernah orang tua. Beruntunglah kalian yang masih diantar sama keluarga orang tua. Saya kalau di mobil, diantar ke sini, dan sini, kok ada, ayo, sana yuk, kita berobat gini-gini. Saya cuma kalau ngomong, udahlah kalau yang dikasih sembuh, saya sembuh, belum dikasih sembuh, ya nggak apa-apa kok. Aku cuma minta sabarin aja diriku, kuatin aja lagi, tegur aku ya kalau lagi ngeluh gitu. Jadi semua itu kembali ke diri sendiri. Yang tadi saya bilang, pikirkan hal yang positif, biar nggak ada hal negatif yang kamu ucapkan. Bukan berarti nggak boleh ngeluh, boleh banget ngeluh, boleh. Tapi cukup sebentar aja ya ngeluhnya. Nanti kalau lelahnya kamu lama-lama, ngerasain lelah, nanti sama Allah diginiin loh, kamu capek ya, yuk pulang yuk. Kalau capek yuk pulang yuk. Nah, kan bingung kau. Kadang ada yang merasa, tapi aku pingin mati aja deh daripada itu, kurang iman. Bagi saya itu kurang iman. Kalau pernah merasa seperti itu, maka bagaimana? Kuatkan lagi ibadahnya. Yakin semua dari Allah. Saya dapat kunci dari sedang 5 lain itu selalu saya terapkan gini. Kok saya lagi nggak kuat di jalan hidup, saya lagi ngerasa berat banget. Maksud saya cuma dalam hati cuma hasbunallah wa nabi, hasbunallah wa nabi. Cukup aku punya Allah, cukup aku punya nabi. Cukup aku punya Allah, cukup aku punya nabi. Itu yang selalu saya terapkan. Kayak orang lain gimana sama saya atau gimana, ya Allah cukup kuatkan aku punya Allah, aku punya nabi. Itu doang yang dalam hati saya cuma hasbunallah wa nabi, hasbunallah wa nabi. Jangan berharap kamu mendapatkan yang support atau apapun dari teman terdekat atau keluargamu, karena biasanya duri itu datang, tapi berarti datang dari orang terdekatmu. Yang mematahkan semangat itu malah orang terdekatmu. Makanya itu semua dari diri sendiri, coy. Jadi muslimah tangguh, nggak nyerah, terapkan dari diri sendiri, bukan orang lain. Jangan gantungkan harapanmu ke orang lain. Karena bayanganmu aja nggak bisa kamu andalin. Bayanganmu sendiri. Dia akan hilang kalau gelap datang. Yang bisa kamu andalkan adalah diri kamu sendiri. Percaya kamu bisa. Dan percaya semuanya dari Allah. Mungkin sedikitnya, ini ada sesi tanya jawab nggak, Kang Min? Insya Allah ada kalau jenengan kerso. Oke, kalau ada mungkin saya nggak mau banyak ngomong, mungkin sedikitnya itu aja. Semoga bisa diambil manfaat ya. Semoga aja bisa berguna lah buat sedikit mengobati kegelisahan hati. Cielah. Oh ya, ada satu tips lagi kalau masalah religius. Usahakan istiqomahkan setiap pagi itu sholat istigharah. Kapan itu istigharah? Pagi, ya kayak waktu duha lah. Cukup 2 rakaat. Niatnya gimana? Kayak biasanya aja. Masa kayak sholli sunnah istigharah lillahi ta'ala. Udah, sunnah lillahi ta'ala kayak gitu. Habis itu doanya apa terserah. Yang penting habis sholat istigharah kamu doa gini. Ya Allah yang punya hidup kamu, engkau. Ya Allah yang punya hidup engkau, yang punya mati engkau, yang menjalani hidup engkau, yang sampai belumnya engkau. Aku serahkan pagiku, hariku, jangan biarkan langkahku ini melangkah ke jalannya jelek. Itu beneran Mbak, istiqomahin. Saya udah ngerasain tenang banget hati ini. Kalau lagi ngedown pun yang ngedown yang oke, sebentar, oke, aku punya Allah, oke, aku punya diriku sendiri yang bisa melangkah. Jangan disimpan kalau emang butuh cerita. Ini akun Nahanu Story sama Kang Mindu sering menampung curhatan loh. Boleh mungkin di situ curhat, silahkan. Pokoknya jangan disimpan. Karena gini, it's okay not to be okay. Tidak apa-apa untuk tidak menjadi baik-baik saja. Gak usah sok strong, gak usah sok kuat. Jika memang butuh mengeluh, gak apa-apa. Sekali lagi saya nggak melarang ngeluh, boleh. Tapi sebentar aja ya, nggak usah lama-lama. Tapi boleh loh. Karena saya tuh pernah sok kuat. Ini nambah dikit lagi. Saya pernah sok kuat. Kayak saya tuh
Gini-gini, udah lah nggak apa-apa, oke, bisa. Gini-gini lagi, oke, nggak apa-apa, kamu bisa. Gini-gini, oke, nggak apa-apa, kamu bisa. Akhirnya apa? Tengah malam, saya lagi mungkin sumpah, kuliah saya nggak beres, tugasnya amburadul, tiba-tiba nangis yang senangis-nangisnya udah kayak kuntilanak. Nangis sendirian, nangis bener-bener wow. Dan saya tuh nggak tahu apa yang saya tangisin loh Mbak. Itu kalau secara psikologinya karena saya terlalu sering menyimpan ketidakkuatan saya akhirnya menjadi bom. Pecah deh bomnya. Itu nggak baik coy. Nggak baik. Kamu cerita itu boleh. Sedih itu boleh. Jangan memaksakan dirimu untuk nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay not to be okay. Muslimah yang baik, muslimah yang strong, itu bukan berarti dia selalu kuat. Enggak. Muslimah yang kuat itu bukan dia yang selalu menunjukkan bahwa dirinya kuat. Tapi dia yang bisa tetap kuat untuk melewati semua cobaan yang telah diberikan. Tetap kuat, tetap bisa melewati. Bukan berarti dia selalu kuat, enggak. Tapi untuk tetap bertahan, untuk menjadi wanita hebat, enggak apa-apa, kamu hebat. Coba kalau lagi nyerah, oke, kamu hebat, bentar lagi ya, ayo besok lagi bisa. Oke, itu ngobrol sama diri sendiri penting loh, beneran ngobrol sama diri sendiri penting. Lagi down tiba-tiba, oke, ya kamu kuat, kamu bisa, ya dikit lagi yuk. Gitu. Lagi ngerjain apa nangis, oke ya dikit lagi kamu bisa, ayo, ajak ngobrol dirimu. Terima kasih diriku telah kuat, bentar lagi yuk. Gitu. Ngedem-ngedem hati mbak, mereka jomblo kok nasi ngedem-ngedem. Tapi itu lebih enak, karena nggak ada yang bikin sakit hati. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin pertanyaan bisa diajukan lewat chat. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya. Syarifah ya ini luar biasa. Itu loh. Nangkap nggak kalimat terakhir dari Pak Yaya yang bilang muslimah kuat, muslimah tangguh itu bukan berarti dia yang terus mengeluh, bukan berarti yang dia nggak pernah mengeluh, tapi dia yang ketika dapat ujian, ketika dia dapat cobaan, dia habis mengeluh, dia mampu untuk bangkit lagi. Nah, ini Pak, saya nyampaikan pertanyaan dari teman-teman ya. Banyak nih Masya Allah lah. Kalau Syarifah yang buka pertanyaan kan kayak deh story-nya, kalau sudah monggo atau silahkan Q&A-nya, udah langsung titik-titik tuh story-nya Pak Yaya. Insya Allah. Pertanyaan pertama Pak, dari Mbak Ilmiatun Nuriyah. Syarifah izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi teman kita yang selalu mengeluh? Monggo. Oke. Punya teman yang selalu mengeluh gimana nih? Sama mbak. Gimana cara nyikapinya? Nggak usah disikapin, nggak usah sikapin. Terus gimana? Coba jadi telinga. Kamu kalau temanmu lagi butuh cuma didengarkan, dengerin aja. Dengerin. Kalau dia nggak butuh kasih saran, nggak usah kasih saran. Karena ada kalanya orang itu cuma butuh didengarkan. Ada kalanya orang itu cuma butuh telinga aja untuk mendengarkan keluh kesahnya. Terus kalau dikasih saran malah ngamuk-ngamuk. Kadang saran nggak sesuai gitu kan. Nah kadang nggak yang bikin sebel sama temen tuh gini. Kita cuma pengen didengerin aja. Udah. Tapi kenapa lo tuh sok tahu. Apalagi adu nasib. Kamu cuma segitu. Aku lo pernah gini. Gitu. Dia cuman gini. Temannya suka ngeluh gimana? Dia suka ngeluh karena apa? Karena pengen dapat saran atau cuma pengen didengerin? Yang cuma pengen didengerin, cukup dengerin aja. Dengerin. Udah selesai dia cerita, support tanpa ngasih saran. Gak apa-apa, ayo bisa dikit lagi. Kemarin kamu bisa. Alah, aku kenal kamu kok, kamu gini-gini. Selesai. Tapi kalau dia minta saran, aku harus gimana gini-gini. Oke, menurutku gini-gini. Coba kalau kamu sudah ngomongin dia ngulangin lagi, dia ngeluh terus. Kalau itu saya, karena saya suka punya teman kayak gitu. Enggak saya temenin. Maksudnya enggak saya temenin gini loh. Dia kalau lagi ngeluh, dia datang ke kita, oke kita dengerin aja, tanpa babi bu, tanpa saya kasih saran, tanpa apa-apa. Ntar kalau dia minta saran gini, pasti saya akan jawab gini, oke saya kasih saran, tapi tolong sarannya didengarkan, dan tidak ngulanginnya lagi. Tapi masih ngulangin lagi. Udah, besok lagi nggak usah kasih saran. Dengerin aja. Mungkin dia hanya butuh telinga. Mungkin dia hanya butuh telinga, Mbak.
Makanya dia tuh nggak butuh saran aslinya, dia cuma butuh telinga. Ya kayak tadi saya bilang, kalau diempet itu bisa meledak. Mungkin kalau emang dia cuma butuh telinga, oke kita diem aja. Dia sering ngeluh gini-gini, jangan ditemenin, maksudnya jangan ditemenin gitu loh. Kita nggak terus deket terus sama dia. Kalau dia lagi minta ditemenin, kita datang. Kalau nggak minta, udah sapa secukupnya, temannya secukupnya gitu. Karena kadang pertemanan yang terlalu dekat itu juga bisa jadi toksik buat diri kita sendiri. Semua tuh biasa-biasa aja. Jangan yang terlalu dekat banget, itu jangan. Gitu sih mungkin saran dari saya. Untuk teman yang seperti itu, kalau memang dia minta ditemenin, temenin. Kalau nggak minta temenin, udah biarin aja. Karena biar dia juga, karena hal gini, menurut saya itu maksud temannya toksik. Jadi teman toksik bukan serta-merta kita tinggalkan terus benar-benar ditinggalkan, itu bukan. Cuma kalau dia lagi butuh kita temenin gitu. Dan dia kalau nggak lagi butuh saran, dengerin aja, dengerin. Kita nggak usah sok ngasih saran, kecuali kalau emang dia lagi minta saran, kita beri saran, tapi dengan dibilangin dulu. Oke, saya kasih saran, tapi dengerin, tidak usah ngulang. Kalau kamu masih mau ngulang, nggak usah minta saran saya, silakan datang ke psikolog saja. Gitu. Promosi, coy. Insya Allah. Ipa sebelumnya, kan ini pertanyaan banyak banget nih. Nah, kira-kira Pak ya nanti sampai jam berapa nih bisanya? Supaya nanti kita punya ancer-ancer pertanyaannya nggak semua kejawab juga nggak apa-apa. Udah, bacain aja dulu. Nanti kalau saya bilang sudah. Siap, siap. Dari akan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Mau bertanya, kan kadang kalau kita lagi down banget, satu sisi kadang udah semangat dan kadang semangat itu hilang. Bagaimana ya agar semangat kita yang selalu ada saat lagi down banget gitu? Oh, Semangat hilang saat down banget. Kita ngapain? Aslinya tingkat stres atau bahasa sekarang healing seseorang itu beda-beda ya. Jadi kadang saya ngomong kayak gini belum tentu di kalian itu bisa masuk. Beneran deh. Kadang kayak, ya mbaknya kayak gini aja udah happy. Gini misalkan, saya makan coklat aja udah happy. Kamu sampai main cerita aja udah happy-happy gitu. Orang beda-beda. Cuman kalau kamu tanya ke saya, kalau itu saya, semangat saya lagi down banget. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, saya akan mencari support. Mencari support itu bisa jadi orang terdekat, atau mood booster biasanya zaman sekarang. Supportnya tuh nggak perlu yang harus ditemenin 24 jam atau kayak diperhatiin dan makan belum, bukan. Cuman kayak cukup, yuk kamu bisa, yuk bangkit yuk. Nyatanya kemarin kamu bisa melewatinya kan, berarti sekarang bisa dong. Kayak carilah lingkungan yang seperti itu. Kalau saya gitu. Tapi biasanya saya kalau udah down banget, saya nangis. Bener-bener nangis yang senangis-nangis. Nangis senangis-nangisnya. Habis itu saya ceritakan ke teman, ceritakan kayak yang tadi saya bilang saya butuh support. Ini bukan motivasi ya, support aja. Saya tuh sekali lagi saya bukan tipe orang yang sering minta motivasi, bukan. Tapi support. Support kayak oke, ayo kamu bisa. Ya mungkin kalau itu mau masuk ke motivasi ya silakan. Orang beda-beda menanggapinya. Kalau bagi saya itu bukan masuk ke motivasi. Karena saya bukan tipe yang suka baca-baca motivasi. Tapi saya cukup kayak buat nyemangatin diri sendiri aja. Tapi kalau udah nangisnya udah plong, mungkin saya butuh refreshingnya kayak jalan-jalan sebentar atau apa, oke selesai, bisa saya mulai lagi bekerja. Saya tuh nggak pernah bisa loh buat gini. Zaman sekarang ada masalah healing, ada masalah pergi. Itu makanya saya paling benci malah kata-kata healing. Apa sih Mbak healing? Healing, gliding, sinting, miring. Itu masalah nggak selesai. Dompetnya menipis, iya. Itu ada masalah, bunda kebaya healing yuk pergi. Tapi masalah nggak diselesaikan. Balik-balik itu bukannya tetap stres, masalah masih ada coy. Kalau bentuk healingnya kamu kayak apa? Saya pernah ditanyain, Kak, bentuk healingnya jenengan kayak apa? Bentuk healing saya nangis, saya selesaikan masalah. Masalah udah selesai, baru saya jalan-jalan. Itu jalan-jalannya enak banget tuh, plong. Karena kalau kita jalan-jalan tapi masih punya masalah, pulang-pulang, tetap nangis. Tetap nangis itu, mas, nggak selesai soalnya. Kalau masih down banget gimana? Semua orang punya keadaannya masing-masing. Coba kamu cari tahu diri kamu itu saat itu membutuhkan apa? Membutuhkan support kah? Membutuhkan liburan kah? Hiburan kah? Kalau zaman saya di pondok, saya down,
Saya makan coklat, saya beli coklatos dark choco, zaman dulu itu tahu kan dark choco. Saya beli 1 pak, saya makan sendirian. Sendirian sama nangis sering. Udah selesai makan, habis, udah, saya happy lagi. Saya jalanin lagi kegiatan. Itu kalau saya, makanya orang tuh beda-beda sih. Kamu cari, kalau down, kamu cari apa yang membuat kamu bahagia, tapi jangan pernah melupakan kalau kamu punya masalah. Karena masalah yang, karena ini, menyelesaikan masalah yang baik yaitu dengan menyelesaikan dengan yang baik pula. Maksudnya bukan ditinggalkan, bukan ditinggal lari, bukan ditinggal kabur, atau bukan nambah masalah. Tapi ya menyelesaikan masalah dengan baik yaitu dengan diselesaikan dengan baik-baik. Tidak lari, tidak kabur, dan tidak malah menambah masalah. Down. Saya biasanya kalau down itu lihat story-nya yang namanya ya Babut, fresh lagi nih. Waduh, bisa jadi loh. Orang beda-beda loh Mbak. Iya kan? Itu coba kamu cari tahu dirimu sendiri. Aku biasanya kayak apa sih yang buat aku fresh? Tapi kalau punya masalah, jangan bawa-bawa nama healing. Apalagi sampai tanya di Instagram saya, Pak healing gimana? Gliding itu yang benar. Healing yang terbaik adalah selesaikan masalahnya terlebih dahulu. Istirahat sejenak, sebentar, kemudian selesaikan masalah. Masalahmu sudah selesai, baru kita jalan-jalan. Refreshing. Itulah arti sesungguhnya dari healing. Karena healing itu mengobati diri sendiri. Udah fresh tuh. Diobati deh tuh lukanya gitu. Bukan masih ada luka terus ditinggal pergi. Itu bukan healing namanya. Mungkin itu jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Allah, Masya Allah. Ya teman-teman ini nggak hilang healingnya ya Pak. Gelindang-gelinding. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Pak ngapunten, gimana cara ngilangnya atau ngurangi overthinking terhadap hal apapun, entah itu bersangkutan sama diri sendiri ataupun orang lain? Monggo. Overthinking. Kenapa overthinking? Kenapa gitu? Cari kesibukan deh. Biar nggak overthinking, cari kesibukan deh. Cari kesibukan gimana? Aku, ntar kalau aku gini gimana? Aku gini gimana? Aku overthinking diri sendiri misalkan. Aku takut gini, aku takut gini. Kalau saya, yang pertama cari masalah atau cari kesibukan yang harus dipecahkan atau yang kepentingan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Misalkan kamu ada tugas kuliah yang besok banget deadline-nya, itu diselesaikan dulu malam ini. Oke, pikirannya diulangin dulu. Selesaiin dulu kepentingan yang paling pertama, yang wajib. Misalnya kayak yang deadline dulu gitu. Kemudian ini, biar nggak numpuk-numpuk. Karena biasanya overthinking itu karena kita banyak pikiran. Kita banyak pikiran, terlalu penuh, akhirnya kita bingung mana dulu, overthinking deh. Ke diri sendiri atau ke orang lain gitu. Kamu selesaikan dulu satu-satu. Kalau perlu kamu harus punya data. Kamu harus punya daftar kayak tugas kuliah besok pagi deadline. Berarti malam ini itu yang paling pertama. Hari lusa harus ada nemenin ibu arisan misalkan. Ini harus gini. Kamu kalau udah selesai centang biar satu-satu tuh hilang permasalahan. Jadi nggak overthinking diri sendiri ke orang lain. Kalau saya nih mungkin kayak misalkan siapa ya? Ya orang-orang yang punya kontak saya mungkin di WA, bukan dari IG. Emang saya nggak nyebar nomor sih, berapa sih? Cuma yang tahu nomor saya itu, saya sering buat status juga tuh nih. Tugas ini. Saya urutin satu-satu. Besok ke sini gini. Itu saya buat status, bukan saya mau pamer. Biar ingat, kalau status kan kita ngeliat status kita. Kalau cara kan kalau nggak dibuka ya nggak kelihatan. Oh iya saya belum ini. Jadi nggak terus, aku harus gimana nih? Ya habis ini gini. Selesaikan satu-satu dulu, satu-satu. Biar nggak overthinking. Kalau ke orang lain gimana biar gini. Apa sih yang buat kamu overthinking ke dia? Apa sih? Dia ghosting kamu. Dia nggak ngebalikin uang kamu. Ya kalau permasalahan nggak ngebalikin uang, tagih dong. Dia ghosting, chat duluan dong. Buat hatimu tenang. Jangan cuma bergelindung pikiran aja. Ingat ya, pikiran
Kalau nggak dikeluarin, nggak bakal jadi ucapan. Ucapan kalau nggak bakal dilakuin, nggak bakal jadi tindakan. Overthinking itu ada di pikiran mulu. Kenapa? Karena nggak kamu selesaiin tuh satu-satu. Benang ruwetnya. Hilangin satu-satu. Ketemu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, monggo. Lakukan. Itu kok tips dari saya. Coba mulai dari sekarang, teman-teman yang selalu overthinking, coba punya daftar apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, apa yang nanti yang kewajibannya, kepentingannya gitu. Coba ditulis biar kan satu-satu bisa dicenang, jadi nggak terus kita overthinking diri sendiri. Ataupun kalau itu ke orang lain, apa yang membuat kamu overthinking, apa yang membuat kamu bergelut dengan pikiran sendiri tentang dia. Coba itu terapkan. Kita perlu juga loh punya teman yang ngegas, itu perlu, yang bisa ngebrak kita. Kalau saya lagi nggak jelas pikiran dari kacau, saya punya teman yang dia bisa nyentak saya, bisa marahin saya kayak, ojo ngono, ayo bangkit, ojo gini. Mungkin dia bisa membantu kita untuk menghilangkan overthinking kita juga bisa. Gitu. Kalau kita punya teman yang seperti itu. Kalau tidak punya ya mungkin kita harus belajar dari diri sendiri. Ya, semangat diriku, kamu bisa. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Allah, Masya Allah. Mungkin aku bisa kasih saran tentang aplikasi yang bisa digunakan untuk melaksanakan to-do list ya. Sebenarnya to-do list juga yang dimaksud Syarifah ya. Tadi bisa disebut to-do list kita dalam harian itu melakukan apa aja. Nah, misalnya teman-teman mau melakukan itu, supaya terbantu diingetin sama aplikasinya, teman-teman bisa download yang namanya Todoist. Tulisannya Todoist kalau nggak salah. Nanti bisa dicoba deh. Warnanya merah logonya. Itu bisa dipraktekkan. Oke. Saya ini lanjut pertanyaan selanjutnya nih. Pak izin ngapunten bertanya, misal kita tiap hari selalu sholat duha, terus sehari kayak ada acara sulit untuk sholat duha, kita cerita ke saudara kalau hati kayak nggak enak banget gitu, nggak sholat duha atau belum sholat duha. Terus dia bilang kalau sholat itu sunnah, jangan kayak terlalu diwajib-wajibin gitu. Itu gimana Pak ngeresponnya? Oke, yang pertama saya akan menyalahkan diri kamu sendiri yang bertanya demikian ke saudara kamu. Kenapa? Kalau saya dicurhatin kayak gitu sama teman saya, kalau memang yang saya lakuin itu ada kepentingan kayak hajatan atau bagaimana, terus memang saya meninggalkan sholat duha yang sudah menjadi istiqomah, terus saya akan cerita ke teman, mungkin orang kan nggak tahu hati orang gimana ya. Kalau orang itu menganggap kita positif, alhamdulillah. Kalau orang itu malah menganggapnya, ih pamer lu ya yang istiqomah sholat duha, itu gimana coba? Orang beda-beda soalnya. Makanya dia bilang ngomong, sholat itu sunnah, santai aja. Saran saya, yuk ngajinya diperdalam lagi yuk. Kenapa saya bilang kayak gitu? Sholat duha itu sunnah mbak. Kalau ada kepentingan boleh lo dikodok. Kodoknya nggak harus di waktu duha. Meskipun itu sunnah, tapi jika memang sudah menjadi kebiasaan, itu diperbolehkan dikodok. Kalau kamu tahu ilmu ini, pasti kamu nggak akan tanya. Kamu nggak akan curhat ke saudaramu. Belum sholat duha. Ya kalau dia mikirnya kamu positif, bagus dong. Kalau dia mikirnya iya ya si paling rajin sholat duha, itu gimana coba? Kayak gitu ntar kita marah, aku cerita juga malah dibilang kayak gitu. Aku nggak niat kayak gitu. Sholat duha itu boleh mbak di di pojok. Itu boleh. Gak harus di waktu duha. Kamu ada kepentingan, kamu bisa ngoldoknya di waktu sore, nggak apa-apa. Tetap sholat seperti biasa, meskipun di waktu sore dengan niat qadha. Sholli sunnah duha rakaat ini qadha lillahi ta'ala. Untuk orang yang punya kebiasaan seperti itu. Itu boleh. Karena gini, kalau misalkan itu langsung sebuah kepentingan, kewajiban, katakanlah ya, kondangan wes gak usah jauh-jauh. Kondangan itu kewajiban loh kita dapat undangan untuk datang. Wajib loh. Nah, sholat duha itu sunnah. Kamu bangun tidur belum sampai waktu duha, sudah harus pergi, mungkin tempatnya jauh sampai belum sempat sholat duha. Akhirnya kamu bilang, aku belum duhaan, tapi harus kondangan. Maka kalau saya mendengar kayak gitu, saya akan menjawab ini.
Kondangan wajib, coy. Duha sunnah. Yang wajib kau lakuin. Saya akan sama seperti yang kamu curhatin tadi, Mbak. Orang yang dengerin ini. Atau kita lagi mau sholat duha, disuruh sama ibu kita. Suruh masak atau suruh apa, sampai akhirnya waktu duhur, kita belum sampai sholat duha, sudah duhur. Kita curhat. Ibuku nih, aku mau sholat duha dulu. Juga harus masak ini. Loh, perintah ibumu tuh wajib, coy. Duha sunnah. Kamu mau jadi alkomah yang cuma sholat aja bisa bikin dia matinya susah. Sholat loh padahal. Karena perintah orang itu wajib. Nah, kalau kita mempunyai ilmu yang cukup, kita ngajinya cukup dalam, pasti tahu. Oke, gak apa-apa deh disuruh ibu. Oke, gak apa-apa kita kondangan. Nanti sore saya akan kodok sholat duhanya. Karena sholat duha bisa dikodok. Seperti itu. Lanjut Pak ya. Gimana? Siap. Bismillah. Pertanyaan selanjutnya yaitu Ipa mohon bertanya, bagaimana saat kita menemani teman kita yang sudah down, bahkan sampai ingin mengakhiri hidupnya? Sebagai teman kita sedikit banyak akan menerima energi kurang baik. Bagaimana untuk kita mengontrol diri kita terlebih dahulu agar kita bisa membantu teman kita itu? Perlu diulang enggak, Pak? Kayaknya agak panjang. Ya, udah nangkap. Mungkin gini bukan, intinya kita punya teman yang lagi down, terus dia sampai ingin mengakhiri hidup, terus kita harus gimana? Itu bukan? Sebenarnya seperti itu. Yang jadi poinnya juga adalah karena kan setiap energi positif atau hal-hal negatif itu menarik energi kita itu. Nah, supaya energi kita itu nggak sampai tertarik dulu, akhirnya kita bisa membantu teman tadi gitu loh. Itu gimana ngontrolnya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya baru tahu tapi kan kalau energi negatif itu bisa menarik juga. Saya punya teman yang ingin bunuh diri, terus saya ingin ikut bunuh diri. Saya baru tahu. Baru tahu ya. Enggak menirukan itunya sih, cuman energinya aja. Energi negatif itu benar-benar menarik orang lain gitu loh. Kadang kita nggak kerasa. Ngontrolnya itu kan sulit. Nah, itu gimana? Pak ya biasanya ngontrol misalkan ada teman yang negatif terus atau down banget. Terus Pak Yaya supaya nggak sampai ke bawah gitu-gitu gimana? Mungkin gitu maksudnya. Oke, kalau pertama yang saya bahas ini dulu. Kalau ada teman kita yang mau bunuh diri, itu dulu. Temenin dia. Karena orang yang mau bunuh diri, orang yang benar-benar sudah down dengan hidupnya, itu dia sebenarnya benar-benar ingin mendapatkan perhatian loh. Maksudnya kayak, aslinya dia tuh nggak benar-benar ingin bunuh diri. Dia hanya butuh orang yang ada atau yang mengerti akan keadaannya dia. Karena kalau seringnya kita nemuin orang yang udah pengen bunuh diri aja bla sebagai teman, ya saya bunuh diri. Ini terserah lu. Saya nanti masuk neraka loh. Dia bisa benar-benar bunuh diri loh, Mbak. Dia benar-benar bisa bunuh diri. Karena dia beranggapan gini, loh saya ini butuh teman yang mengerti saya. Saya butuh orang yang membersamai saya, bukan malah tambah mendownkan semangat saya. Itu pertama poinnya, kalau kita punya teman seperti itu, temenin dia. Jangan anggap remeh. Kita ajak dia ke majelis, kita ajak dia berjualan di pasar, kita ajak dia, pokoknya kesibukan yang bikin dia lupa. Kemudian kalau kita bisa membantu, biarkan dia mencurahkan isi hatinya. Kenapa dia sampai down seperti itu? Mungkin kalau memang kita bisa membantu sedikit benang ruwetnya, kita sedikit membantu. Yang penting ditemenin. Jangan ditinggalkan. Karena orang demikian itu kalau ditinggalkan justru malah benar-benar akan melakukan hal yang ingin dia lakukan. Karena benar deh, dia tuh orang yang membunuh diri tuh emang dia tuh cuman asli, dia kebanyakan 80% orang yang ingin bunuh diri. Asli dia tuh nggak benar-benar ingin mengakhiri hidupnya. Dia hanya cuman butuh orang yang bisa mengerti dia aja udah. Tapi kalau dia tidak menemukannya ya Allah alam bisawab. Sebagai teman, kalau tahu seperti itu, ayo jangan diremehkan, dibantu. Bahkan
Dan kalau emang kamu benar-benar nggak bisa, bawa ke ahlinya. Ini sekali lagi bukan saya promosi karena saya kuliah psikolog, enggak. Tapi kalau sudah sampai ke bunuh diri, itu sampai kena ini sudah ke mental, silakan. Nanti bisa menyarankan ke psikolog. Di puskesmas ada pelayanan psikolog gratis. Insya Allah kalau puskesmas daerah sudah maju, di sana pasti ada pelayanan konseling psikolog maksud saya. Bawa ke sana. Dia nggak mau dia gini. Ya udah temenin dan buat dia sibuk dengan hal yang positif. Ajak dia ke pengajian, ke majelis taklim, ajak dia karena stres itu bisa masuk ke siapa aja. Saya paling nggak setuju dengan kata-kata gini, kamu stres, kamu kurang iman, depresi, berarti kamu nggak dekat sama Allah. No. Kalau saya membaca dari kacamata psikolog, depresi, stres, itu bukan dari faktor kurang iman. Bisa masuk ke semuanya. Bisa masuk ke semuanya. Tetapi salah satu faktor untuk mencegah kita depresi, yaitu dengan meningkatkan sisi religius kita, itu betul. Jadi intinya gini, orang depresi itu belum pasti karena kurang iman. Tapi kalau kurang iman, itu banyak kemungkinan bisa ke depresi. Gitu sih. Itu poin pertama tentang orang bunuh diri. Mau ketemenin, jangan diremehin. Yang kedua, tadi dari Kang Min coba kalau saya lagi ada teman yang punya berpikiran negatif, biar saya nggak ikut negatif juga gimana gini. Jujur ya Kang, saya belum pernah mengalami itu loh. Mengalami kayak ada teman yang berpikiran negatif, saya juga ikut negatif. Tidak, saya tidak pernah mengalami itu karena kalau masalah teman saya berpikiran negatif atau apa, saya tergantung orangnya kayak gini. Saya bukan tipe orang yang suka menuntut teman saya untuk cerita. Misalkan kayak seperti teman dekat nih, misalkan katakanlah si Nipe nih, meskipun sedekat apapun saya dengan dia, kadang dia nggak pengen cerita, nggak akan saya tarik dia. Kadang ada orang yang egois loh, tahu temennya nangis, cerita kayak, udah nggak apa-apa ceritain aja, aku dengerin kok. Pasti ada teman-teman yang kayak gini, punya temen nangis, udah yuk cerita yuk nggak apa-apa. Pak saya bukan tipe yang seperti itu. Saya tipe yang kalau dia nangis saya biarin aja. Saya cuma bilang gini, kalau sudah kau pingin cerita silakan. Kalau nggak ingin ceritain juga nggak apa-apa silakan. Kalau itu berat untukmu, kalau saya ceritain. Tapi kalau kamu pengen cerita silakan cerita. Terus kalau dia pikiran negatif, aku pengen gini. Pasti saya kayak dia minta saran nggak? Jadi saya bilang, kalau dia minta saran akan saya kasih saran. Kalau nggak saya cukup dengerin aja. Terus saya support, bukan kasih saran, tapi support. Saya tuh tergolong cuek loh sama orang. Sangat teramat cuek, meskipun itu teman dekat saya. Ya, mungkin ini, mohon maaf kalau memang tidak baik untuk diri. Tapi memang saya seperti itu. Jadinya makanya, alhamdulillah saya cukup bisa membentengi diri saya dari lingkungannya toksik. Karena kalau bagi saya itu jelek, nggak saya temenin gitu aja. Saya nggak pengen berpikir jauh-jauh. Yang baik saya ambil, yang jelek nggak saya ambil gitu sih. Jadi kayak saya aja di WA, ada orang cuman WA, misalkan saya ke Paris. Pak, bukan saya ke Paris. Tanya sama Kang Min, yang WA aja jarang saya balas. Saya bukan saya nggak baca loh Kang, saya baca, tapi saya orangnya gini. Misal jaringan cuma ngomong, oh besok jangan lupa ada seminar jam 8 sama Pak Ratu 12. Ya udah, saya cukup baca, udah tahu, ya udah. Saya jarangnya sampai balas, oke Kang, enggak. Maaf ya Kang Min ya, sering saya slow responin. Jujur malah saya pas respon di IG daripada di WA. Karena emang saya orangnya kayak gitu. Makanya tadi kalau misalkan ada teman yang berpikiran negatif, biar kita nggak kebawa negatif gimana sih? Tegas-tegas diri kita aja untuk membentengi diri kita dari hal demikian. Kita punya cara sendiri-sendiri. Coba dirimu seperti apa? Kok cara saya, teman saya lagi berpikiran negatif, saya akan cuek aja. Saya dengerin, saya support. Saya nggak akan sok tahu dengan memberi saran apapun kalau dia nggak minta. Karena apa? Karena saya mempunyai pikiran sendiri yang harus saya selesaikan. Makanya kalau dia minta saran, saya kasih saran. Kalau nggak minta saran, ya nggak saya kasih saran. Tapi kalau dia minta support, saya kasih support.
saya tergolong orang yang cuek, dan cuek itu nyaman banget loh Mbak. Nggak terlalu peduli sama orang lain. Cuman kalau dia butuh, kita datang. Ada orang butuh bantuan, kita bukan berarti cuek yang nggak bantu, bukan. Dia butuh bantuan, kita bantuin. Tapi kalau hal-hal yang nggak perlu, nggak saya tanggepin gitu. Biar nggak terlalu nemen. Makanya maaf ya Kang Min ya, itu alasan saya kenapa saya jarang membalas WA Anda, karena saya membaca. Cuman ya udah, kalau nggak perlu dibalas ya udah, itu sih kalau saya. Mungkin maaf kalau menurut jenengan itu tidak sopan, karena nggak tahu kenapa saya memilih untuk biar saya nggak suka terlalu deket atau terlalu bergantung sama orang, takutnya saya akan terbawa hal-hal yang memang itu tadi saya tidak inginkan. Saya ambil baiknya, saya buang buruknya gitu. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi Kang. Ya, Pak, nggak apa-apa. Saya kan menyadari, Pak, WhatsApp siapa. Serius loh, bukan karena jenengan yang WA loh, beneran serius. Itulah kenapa teman-teman kalau di Instagram bukan ada yang minta nomor bla bla bla, nggak saya kasih pun karena memang pertama saya privacy, saya pengen punya privacy. Kedua, saya tuh bukan teman yang baik di WA. Saya lebih enjoy ngomong langsung kayak gini. Jadi kan beruntung yang ikut kelas ini, karena saya bisa ngomong lama di sini. Atau yang pernah ikut seminar secara langsung, itulah diri saya yang sesungguhnya. Tapi kalau di media sosial, saya benar-benar cuek. Yang hafal banget tuh yang teman saya NIPA itu. Sampai kalau tim madrasah, saya kan ngajar. Ngasih undangan, besok ada kelulusan gini-gini. Pak, mohon maaf besok ada undangan menghadiri kelulusan madrasah gini. Udah cukup, kita baca. Sampai tim itu curhat loh kan ke NIPA itu gini. NIPA-nya kok nggak balas ya, udah WA. Jawabannya NIPA itu kan, dia apa sama saya itu Kang. Emang jangan WA apa gini-gini. Jawabannya dia, ya udah Pak, udah baca, udah tahu. Cuma suruh datang kan, ya udah gitu. Ya udah, ya saya terus gimana, saya basa-basi oh enggak gitu, saya bukan tipe kayak gitu loh jujur, makanya saya lebih banyak yang gak saya balas, karena Kang Min sampai seringnya spam saya loh dia, mohon maaf ya Kang Min, saya kalau nggak di spam memang saya orangnya teledor. Kalau nggak di spam, nggak dibaca, nanti tiba-tiba nggak jadi kan teman-teman. Oh di mana saya baca kok, saya baca bener, saya baca kayak di DM saya pasti baca semuanya, cuma untuk balas atau tidaknya mut-mutan sih, tapi saya baca. Makanya alhamdulillah mungkin itu bisa menjadikan saya super tangguh, karena saya tidak terlalu peduli dengan orang lain yang memang gini, bukan saya nggak peduli sama sekali, tapi gini, dia membutuhkan saya bantu, dia nyapa saya balik sapa, kasarannya gitu. Tapi kalau memang bukan sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang bisa ada ya manfaatnya, ya udah cukup gitu aja gitu. Siap. Ini satu kali lagi pertanyaannya ya, Pak. Ya kasihan sudah malam, teman-teman banyak yang ngantuk juga. Insya Allah ini kalau di pertanyaannya ada 18-19 pertanyaan nih Pak, yang belum terjawab nih. Mungkin gini, Kang, kalau yang dari Farhatun itu kan katanya ada itunya ya, grupnya ya. Iya, ada grup di WA. khusus. Mungkin yang mau tanya, nggak ada pertanyaan tambahan loh ya, pertanyaan yang ada di sini loh ya. Saya nggak menerima pertanyaan tambahan. Kasihan nanti kami nggak saya baca loh. Pertanyaan di sini mungkin yang Farhatun bisa kami yang menyampaikan ke WA saya, nanti saya menjawab dengan yang sampaikan ke grupnya aja. Karena memang kalau WA saya tidak melibatkan. Tapi pertanyaannya ada di sini, tidak nambah, awas habis ini ada yang nambah pertanyaan. Kamu akan saya baca WA. Jadi udah urusan lo deh, gue nggak mau ngurusin. Jadi teman-teman yang ada di grup, yang di chat ini, misalkan nanti ternyata pertanyaannya nggak kejawab, artinya pertanyaannya dengan kopas kasihkan ke saya. Betul. Tapi nggak usah diburu-buru ya. Aman lah. Satu lagi apa ya? Fah izin bertanya, apakah termasuk wanita tangguh atau lemah bahkan bodoh saat kita sudah disakiti sama orang lain, tapi kita tidak bisa membencinya? Kita sudah tahu segala kejelekannya, bahkan kita menjadi salah satu objek kejelekannya. Tapi tetap saja kita masih tidak bisa membencinya dan menerima permintaan tolong ataupun masih berbuat baik padanya. Pak, ini sebelum jenengan jawab, ini kayak feelingku, ini jangan-jangan ke orang yang dia sereki gitu. Atau ke temen yang benar-benar dia gimana gitu ya. Nangkep nggak, Pak? Pertanyaannya apa? Nangkep banget, karena jujur aja itu seperti saya loh, Kang. Seperti saya.
Oke, bismillah. Bagus, Mbak. Anda bukan tipe pendendam. Sekali lagi, kamu mengamalkan apa yang saya bilang tadi. Jangan peduli sikap orang lain sama kita. Yang penting kita sama orang lain. Karena kalau kita mati, yang dikenang adalah perbuatan kita, bukan perbuatan orang lain. Itu yang harus dipegang. Itu bagus. Jujur, kamu kayak saya. Itu bodoh, tangguh, atau apa sih juga nggak tahu sih itu bodoh atau goblok atau gimana sih. Wow. Itu tulus, Pak. Karena, wow. Mungkin kalau saya prakteknya gini, saya mau belak-belakan aja, saya nggak ada sensor, saya jujur-jujuran, karena saya emang orangnya padanya. Saya seperti itu ke mantan saya. Saya jujur aja. Monggo, terserah mau beranggapan lo kok gitu. Itu beneran, saya Cek. tapi nggak cuma ke mantan saya, ke teman saya yang tolong dia, mungkin sedikitnya Kang Min agak tahu ya, saya pernah curhat ya Kang Min ya. Iya. Itu yang ngatain saya goblok tuh orang sedunia kayaknya. Dia minta tolong ke saya, dia gimana. Saya benar-benar ya udah sih. Teman saya pun ada yang dia tuh benar-benar bisa dibilang munafik. Di belakang yang ngejelekin saya mantep banget. Adu domba mantep banget. Tapi dia minta bantuan ya udah sih. Rasa capek, rasa sebel itu ada. Ada. Cuman kayak tetap ngebantu tuh tetap ngebantu kita. Ngedendam. Bukan ngedendam ya, lebih tepatnya kayak sebel. Iya, saya juga sebel banget. Tapi ya udah, ngebantu aja. Karena saya selalu berpikir gini, yang ada di pikiran saya kalau ngebantu orang-orang kayak gitu, kata ibu saya gini, kalau kamu bisa bantu, bantuin dia. Mau dia nyakitin kamu kayak apa, mau dia ngomongin jelek kamu kayak apa, kalau kamu bisa bantu, bantuin dia. Karena yang penting kamu itu bantuin dia. Kata ibu ini, gak usah ngarep dia yang bales, tapi Allah yang bales kamu. Entah antar lewat siapa, lewat jalan mana, itu balasan dari Allah buat kamu. Misalkan kayak saya itu disakiti sama Kang Min nih. Kang Min nih yang minjem uang gak dibalik-balikin, yang ngomongin saya jelek di belakang, yang dia tuh ngompor-ngomporin adu domba. Tapi saya tetap, Kang Min minjem uang saya, tetap saya pinjemin. Kami minta tolong saya ngisi seminar, tetap saya isi misalkan. Kami ngajak ketemu mau minta tolong apa, tetap saya bantu. Sampai teman-teman saya, lu goblok banget sih. Dia udah ngapain kamu? Dia di belakang udah jelas-jelas gini. Itu yang saya alami. Oke. Saya cuma punya pikiran gini, kata ibu. Saya ngebantu Kang Min, saya nggak berharap itu dapat balasan apapun dari Kang Min. Allah yang balas. Entah nanti saya dapat balasan itu dari teman saya, entah dari supir saya, entah dari kakak saya, entah dari orang lain, yang pada saat saya membutuhkan bantuan, saya yakin feedback itu akan ada dari Allah. Bukan dari Kang Min ya, dari Allah. Nanti Allah lewat siapa itu kita nggak tahu. Makanya kita harus bangga yang punya sifat kayak gitu. Karena mau kita apain, itulah nilai kita saat kita mati. Itu saya benar-benar yang saya bilang tadi sama mantan saya itu ya, digoblokin banget. Ini bukan balikan tapi digoblokin kayak gini. Misalkan loh ya, misalkan minjem uang nggak dibalikin, oke. Tetap minta bantuan dijemput waktu pergi, jemput saya sama teman-teman saya bawa mobil, dijemput, oke. Saya tetap di belakangnya dijelek-jelekin, masih dibilang saya yang masih ngejar, oke. Saya gini, saya yang dikatain, wah dia gini, oke. Karena dia tahu aib saya yang dibuka aibnya, oke. Tapi jika dia datang minta bantuan, bahkan untuk memilihkan apapun buat pacar baru atau apapun, ya udah sih, gitu. Sampai saya digoblok-goblokin sama teman saya. Padahal nama saya sudah jelek banget di luar sana, dia yang
Orang-orang tahu, oh yang ngomong dia. Tapi kenapa saya, ya udah, dia minta bantuan, ngapain sih kita dibantuin? Oke, ya udah, so what, gak apa-apa. Allah apa yang bales gitu. Maksudnya bantuan saya buat dia, itu bukan dia yang bales nanti. Allah yang bales, entah lewat siapapun Allah yang bales. Makanya orang yang tanya kayak gini, semangat Mbak, saya temenin. Saya juga kadang tuh gini loh, saya berantem sama teman yang sikapnya kayak setan pun, saya nggak bisa marah. Itu sampai curhat cerita ke teman saya begini, ya Allah saya tuh pingin marah sama dia, pingin yang benar-benar marah. Kenapa sih nggak dikasih? Tapi tetap, oke tetap gue bantuin loh. Tetap gini. Nggak bisa marah. Puncak marah saya tuh bukan saya marah-marah loh malah. Saya diem. Walaupun saya galak, walaupun saya gas, walaupun saya tukang ngegas. Yang hafal teman-teman dekat saya. Kalau saya udah benar-benar ngediemin dia, itu puncak tertinggi marahnya saya malah. Tapi ngediemin pun saya nggak bisa lama. Oh jangan 3 hari, ntar Rasulullah gini. Iya, enggak sampai 3 hari. Ngediemin. Habis itu, kalau dia sapa saya tetap nyapa, kalau nggak nyapa nggak saya sapa, gitu aja. Jujur itu puncak tertinggi saya malah ngediemin dia. Saya nggak bisa marah-marah, tapi walaupun ngediemin, dia minta bantuan tetap saya bantuin. Tetap. Tapi kalau dia nggak minta bantuan ya udah gitu loh. Paham kan, kayak dia minta bantuan saya bantuin, dia sapa saya sapa balik, dia senyumin balik. Tapi saya nggak mau untuk itu duluan, karena saya masih punya rasa kesel gitu ke dia. Apakah itu musibah tangguh bodoh ataupun wallahi saya nggak tahu itu apa, tapi pertahankan sikap seperti itu. Nggak apa-apa, selama itu baik, selama itu tidak melanggar syariat, selama itu memang berbentuk kebaikan, itulah yang akan dinilai orang lain saat kita meninggal. Pernah nggak sih guys kita mikir gini, kita kalau udah mati besok, orang lain akan mengenang kita kayak apa ya? Apa ya yang dikenang orang lain? Saya jujur, saya sering mikir kayak gitu. Saya sering mikir gini, kalau ada kabar orang meninggal, misalkan kayak AR, tahu kan anaknya Ridwan Kamil ini, Pak Ridwan Kamil. Wah, Masya Allah banget beliau. Tuh. Yang mati aja, beliau meninggal aja, karangan bunganya banyak. Yang doain se Indonesia. Saya berpikir gini, ya Allah, itu kalau yang meninggal, siapa yang nangisin dia ya? Siapa yang bakal ngirim bunga ke dia? Apa yang orang kenang dari diri dia ya? Apakah tukang ngegas? Apakah tukang marah? Apakah gini? Apakah gini? Apa yang dikenang dari saya di orang lain itu apa ya? Jujur saya sering banget pikiran itu loh. Kalau orang mati, bahkan saya sering ngajak ngobrol teman saya, yang itu saya gini, biasanya aku mati, aku dikenang kayak apa ya? Tukang ngegas paling ya. Instagram kan aku tukang ngegas. Oh itu ya bakulnya tukang ngegas, ya Allah, rasanya kayak wow. Atau wah itu ya bapak yang gini-gini kayak itu ditemati kayak apa ya. Saya sering memikirkan seperti itu. Makanya itu yang paling saya pegang kayak oke, yang penting diri kita ke orang lain bukan orang lain ke kita. It's okay. Semua ada karmanya kok. Jangan kita yang mengharapkan balasan itu. Biar Allah yang balas semuanya. Kebaikan kita, perbuatan jelek dia, pokoknya semuanya nilai ta'ala. Gitu aja. Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa ya. Malam ini banyak banget kita belajar dari Pak Yaya. Dari yang awalnya tentang cerita beliau ketika pernah ngantri sampai ngafalin bait-bait, tadi juga ngantri ke kamar mandi apa ya? Insya Allah sampai akhirnya Ya, kita sampai akhirnya baca permasalahan teman-teman yang ternyata banyak banget yang dialami sama teman-teman. Oke, sebelum diakhiri mungkin Pak Yaya bisa menyampaikan apa pesan atau apa gitu yang bisa jadikan quotes terakhir itu. Kalimat penutup dari Pak Yaya. Oke, closing statement-nya ya. Yeah. Bukan quotes, cuman semangat buat teman-teman semua. Kalian hebat. Nyatanya kemarin kalian bisa ngelewatin kan? Oke. Sekali lagi kayak gitu coba. Nyatanya kemarin kamu bisa. Sekarang bisa dong. Sering katakan kamu hebat. Kalian hebat banget loh. Kalian kuat. Kalian jatuh, kalian ada cobaan, itu bukan berarti kalian lemah. Justru kalian kuat, kalian terpilih, makanya kalian itu lagi dicoba. Jangan pernah merasa paling menderita. Jangan pernah merasa paling menderita. Ingat, kalau kita lagi dicoba,
kita pandang dari sudut pandang yang lain. Ya Allah, alhamdulillah saya masih punya kaki, misalkan jatuh. Ya Allah, alhamdulillah saya masih diberi makan hari ini. Misalkan kita mikirin ekonomi. Ya Allah, alhamdulillah saya masih diberi amanah anak. Misalkan kita mikir anak kita. Pokoknya kita pakai sudut pandang yang lain yang bisa mematahkan statement kita. Karena kalau kamu ngeluh, ingat nikmat Allah yang kamu rasakan lebih banyak daripada penderitaan yang kamu rasakan. Nikmat Allah tuh lebih banyak yang kamu rasakan, yang kamu terima. Malu kalau kita banyak ngeluhnya. Malu. Kita masih bisa nafas tuh nikmat Allah loh. Masih bisa berjumpa di sini itu nikmat Allah. Semangat ya kalian. Capek boleh. Lelah boleh. Nangis boleh, tapi sebentar aja. Habis itu bangkit lagi. Karena masih banyak di luar sana yang ikut bahagia karena senyuman kita. Dan di luar sana pun masih banyak juga orang yang ikut runtuh dunianya karena tangisan dan kesedihan kita. Setidaknya kalau kita nggak bisa membantu orang lain, atau nggak bisa mengulurkan tangan, atau nggak bisa tetap nggak bisa untuk tetap mendoakan orang lain, tapi kita tetap harus kuat dan menunjukkan senyuman bahwa kita mampu melewatinya, karena bisa jadi itu semangatnya orang lain. Ya, kalian melihat saya senyum, bukan berarti saya baik-baik aja aslinya. Bisa jadi luka saya lebih serius daripada kalian, tapi bukankah itu bisa menjadikan kalian lebih semangat karena Pak Yaya masih senyum, misalkan. Itu yang harus dipikirin. Gak apa-apa kok nangis, gak apa-apa. It's okay not to be okay. Tapi sebentar aja, karena tangisan kita, capek kita, lelah kita, itu gak akan buat dunia itu berhenti. Gak akan. Ingat muslimah, para hatun, jangan hilang kalau masalah kalian belum selesai. Kalau udah selesai, silakan healing sampai mampus deh lu, gak apa-apa. Yang penting selesaikan masalah dengan baik-baik saja. Capek boleh, lelah boleh, menyerah jangan. Menyerah nggak boleh ya. Mungkin itu aja. Tetap senyum, wanita hebat. Kemarin kalian bisa melewatinya, akan sekarang kalian harus bisa melewatinya juga. Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Yaya, luar biasa. Teman-teman, bentar lagi saya mau menyampaikan tentang giveaway-nya. Mungkin misalkan Pak Yaya ingin pamit duluan, enggak apa-apa. Monggo Pak Yaya. Terima kasih kami sampaikan ke Pak Yaya. Foto bareng, Min. Foto bareng dulu, nggih lupa Pak. Saya lagi nggak pakai filter, nggak pakai make up lagi. Teman-teman, monggo. Muncul semua ya. Udah. Sumpah loh, saya lagi jelek loh. Nggak apa-apa deh. Orang tua saya masih bilang saya cantik kok. Bentar ya. Supaya muncul semua itu gimana ya Pak ya? Di pengaturan, di ini benar. Apa sih? Zoom ya? Galerinya cuma berapa? Iya. Saya bisanya pakai Meet ini. Tapi nggak bisa sih Kang, kalau Zoom itu ada maksimalnya juga. Iya sih, kita ya, nggak apa-apa ya, seadanya ya. Bismillah. Semoga rezekinya teman-teman ini. Ya. Belum. Banyak yang udah pamit nih. Ya udah pamit aja. Oke, bentar. Capek coy senyum. Oke, saya foto ya. Allah, Masya Allah. Awas Mbak, hati-hati Kang Min cari istri lebih bisa di sini. Sudah ada Pak, aman Insya Allah. Iya udah tahu aku, udah kabar. Alhamdulillah. Udah ada calon. Iya Mbak, jadi jangan pada ngarep ke Kang Min ya. Aman ya teman-teman. Terima kasih Pak Yaya. Oke, terima kasih semuanya. Saya pamit dulu ya. Sehat-sehat kalian wanita hebat. Jangan lupa tersenyum karena akan banyak senyuman yang menyambut kita. Terima kasih Pak Yaya. Terima kasih ya Pak Yaya. Terima kasih.
Teman-teman, Terima kasih Pak Yaya. saya Terima sudah kasih. keluar. Saya ingin menyampaikan satu hal dulu sebelum teman-teman keluar. Satu halnya adalah yang pertama tentang giveaway Qurannya, kan ada 3 nih, ada 3 Quran dan 2 parfum Hatun. Nanti teman-teman yang memang rezekinya, semoga menjadi rezeki teman-teman semua. Caranya adalah catatan teman-teman, kayak kelas sebelumnya itu, catatan teman-teman silahkan difoto, kemudian di-share ke story. Boleh story WhatsApp, kalau bisa story Instagram juga, khususnya yang di-tag adalah Farhatun. Di foto dikirim ke Di story, tag Farhatun, Nahnu story sama Pak Yaya. Gitu ya. Nanti story yang paling menarik, jangka waktunya cuma sampai besok. Nanti ada tim yang bagian milih, nanti jatah waktunya cuma sampai besok. Jadi teman-teman yang sekarang udah nyatet, silahkan nanti semoga menjadi rezekinya, semoga menjadi rezeki jenengan semua. Amin. Dan juga saya ingin memberikan sebuah kesempatan ke jenengan semua, sebuah voucher sebesar 5% untuk pembelian Hatun sampai tanggal 22. Seperti itu. Nanti diingat-ingat vouchernya ya. Vouchernya adalah para hebat. Diingat-ingat. Misalkan nanti mau masukkan di Shopee, vouchernya adalah para hebat. Akan otomatis terpotong sebesar 5% berapapun. Mungkin itu ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri. Ada yang tanyakan nggak? Maaf Kang, mau nanya. Iya, silakan. Gimana? Ini kan buat story IG-nya kan yang menarik. Itu maksudnya menarik di tulisan kertasnya apa? Kayak di editan gitu, kayak di filter ataupun ada kata-kata gitu. Lebih ke gimana rangkuman sama pemahaman jenengan dalam tulisan itu, sama kerapian pastinya. Nggak harus nggak harus yang estetik, nggak harus gitu. Yang penting rangkuman jenengan benar-benar nangkep dari beberapa tulisan. Nggak harus satu ya, banyak story nggak apa-apa. Tapi coba banyak nanti malah bingung nanti. Yang penting poin-poinnya tercatat dengan baik, jangan yang terlalu panjang, sama tag beliau Pak Yaya sama Nahnu Story dan juga Farhatun. Itu aja. Itu ya, ingat-ingat waktunya cuma sampai besok jam 6 sore untuk story-nya. Kalau untuk voucher Hatun sampai tanggal 22, vouchernya adalah para hebat, ingat-ingat. Terima kasih teman-teman para Hatun dan juga teman-teman di Belajar Baik. Insya Allah saya juga pengen laporan bahwa alhamdulillah sedekah teman-teman yang dititipkan saya juga ternyata banyak juga. Saya izin nanti sedekah jenengan juga akan saya gunakan juga sebagai bisyarah kepada Pak Yaya karena telah rela berbagi ilmu dengan kita. Oke. Saya dan juga nanti tak kumpulkan dengan kumpulan sedekah yang sudah selama ini saya kumpulkan. Nanti entah dibuat bermanfaat apa, kayak misalkan ada sedekah apa, kayak gitu nanti akan saya tetap laporkan di grup, insya Allah. Terima kasih atas niat baiknya, terima kasih atas keseriusannya dalam belajar. Semoga apapun yang jenengan dapatkan malam ini benar-benar bermanfaat untuk jenengan semuanya. Amin. Amin. Next, insya Allah saya harapannya kelas berikutnya itu saya pengen ngundang seorang cowok. Tapi saya nggak akan tanya ke jenengan karena jenengan paling jauh mintanya paling ya beliau-beliau yang saya tahu. Tapi kayaknya itu nextnya ya. Tapi saya usahakan yang kiranya benar-benar jenengan butuhkan dan manfaat buat kita. Terima kasih ya teman-teman. Nanti yang bertanya yang belum yang belum terjawab pertanyaan tadi silakan di copy, silakan jabrikan ke saya, nanti saya sampaikan ke Pak Yaya sesuai instruksi beliau tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Waalaikumsalam.